Tolong dimatikan lampu ya. Pada malam yang berbahagia ini, bahwa kita berhadapan bersama posko evaluasi yang digagas beberapa tahun yang lalu. Pada awal kita mendirikan apa yang sudah dilakukan. Kita dapat memberi tanah. Para hadirin hadirat sekalian, samping posko ini ada gapura bahwa Tauhid Tasawuf Nagaraya. Para hadirin hadirat, bahwa perkembangan tasawuf Bidal Makmur sekitarnya itu cukup bagus, sehingga dengan adanya tasawuf Bidal Makmur ini bisa berkembang tasawuf ini sampai ke Malaysia, sampai ke Gorontalo, Tiduri, Ternate, sampai ke Sumatera Barat. Tauhid tasawuf adalah untuk mengangkat ajaran kesufian, di mana ajaran kesufian ini telah lama tidak diketahui dan diamalkan oleh masyarakat kita di Aceh. Baik ulama-ulama di pesantren maupun ulama-ulama di pemerintah. 25 tahun saya berjuang untuk mengangkat ajaran tasawuf kesufian. Sama dengan 25 tahun juga tantangan tantangan atau tuduhan ajaran ini ajaran sesat. Ini disampaikan oleh pimpinan-pimpinan pesantren dan juga oleh MPO Aceh. Para hadirin hadirat, bahwa dengan adanya posko ini, perjuangan majelis ini semakin kita tingkatkan, karena mereka yang tidak senang dengan ajaran kesufian, ajaran hakikat ma'rifat ini terus membuat fitnah. Baru-baru ini di Malaysia saya diundang, yaitu di Malaysia diberikan tiket 30 tiket pesawat untuk datang oleh panitia yang akan mengadakan acara Ratib Seribe di Petaling Jaya untuk ulang tahun Petaling Jaya, ibu kotanya Malaysia. Tapi difitnah oleh MPO Aceh, sampaikan ajaran ini kami di Indonesia tidak menerimanya. Sehingga Mufti Malaysia melarang saya untuk datang ke Malaysia. Lalu waktu ulama-ulama Aceh dan MP Malaysia sangat menentang ajaran ini, tiba-tiba oleh Malik Mahmud
yaitu Wali Nanggo Aceh, yaitu menunjuk saya sebagai wali agama Aceh, dan seluruh raja-raja mulai daripada Singkil sampai ke Tuming mengangkat saya sebagai Mufti Malikul Adil. Nah, nantinya PA-KPA itu menunjuk saya dan diwakili oleh Abu Razak. Ini bagaimana nanti perkembangan akan datang juga saya tidak tahu bagaimana ulama-ulama Aceh, POC, apakah dia sanggup menentang yaitu Zakir Manaf, Malik Mahmud, PA-KPA, itu terserah pada mereka. Para hadirin hadirat, saya sebagai wali agama menyarankan kepada masyarakat umat Islam sebagaimana sabda Rasulullah, as-salatu imaduddin, sembahyang adalah tiang agama. Man akamaha maka akamadin, siapa yang mendirikan sembahyang mendirikan agama, siapa yang meninggalkan sembahyang meruntuh agama. Mudah-mudahan di dalam makmur ini mana yang banyak orang yang sembahyang tidak sembahyang, mana yang banyak ibu-ibu. Kalau ibu-ibu umur 12 tahun kalau sudah berhaid itu sudah wajib sembahyang. Kalau bapak-bapak sudah balik umur 14 tahun 15 tahun itu sudah wajib sembahyang. Jadi anak-anak kita, baik yang perempuan atau yang laki-laki, mana yang banyak sembahyang dan yang tidak sembahyang? Banyak yang tidak sembahyang, ya. Kadang-kadang orang tua juga tinggal sembahyang. Berarti banyak orang yang meruntuh agama daripada yang mendirikan agama. Bagaimana usaha Pak Samad lah, atau Pak Kapolsek, Saudara Amil, pemimpin Puspika Kecamatan dan lain-lainnya, tokoh-tokoh masyarakat, Pak Kecil, dan ulama-ulama tentu Mbak Semaya menung. Karena mereka tidak tahu bahwa sembahyang ini mendatangkan rezeki. Sembahyang dan sembahyang juga menyebabkan kita dapat berakhlak yang mulia. Sembahyang juga bahwa kita dapat membuat hubungan silaturahmi sesama. Jadi masyarakat kita yang tahu dia untuk mendapatkan rezeki pula sawit, pula Mbak Lulu sawit, ini itu puji dari rezeki. Dan kalau umpamanya untuk silaturahmi untuk dapat yaitu melaksanakan ada undangan nikah kawin yang silaturahmi, kemudian daur meninggal ya pengunjung yang silaturahmi. Jadi padahal sembahyang ini dapat mendatangkan rezeki dan dapat juga yaitu membuat silaturahmi hubungan yang baik. Ini supaya terjaga anak-anak tanyo dapat melakukan sembahyang dengan jalan istiqamah, subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Mbak budak pun ya, semua nggak bacanya telawan ya. Kemudian sembahyang terlakukan ialah dengan syarat rukun yang benar. Tanya sarung mangka ada besar, ada kecil, menghilangkan najis sebab badan tanya, baiknya tanya itu rukun salat mulai dari takbir sampai salam. Tanya dapat berniat kasat akhlak lain di dalam takbir dengan jalan mukarana.
karena artinya dalam satu huruf atau satu gelombang dalam tanya bertakbir hanya dapat berniat kasat haratai. Yang terpenuh bagaimana melakukan syarat rukun salat yang baik. Dan kalau tanya tepu syarat rukun dan melakukan dengan baik, yang tanya KS1, KS dalam salat. Tapi salat yang sekedar untuk mencari, untuk melakukan syarat rukun yang baik, salatnya demikian belum lagi. Bagaimana Allah berkata, Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang itu dapat melarang daripada berbuat keji dan munkar. Jadi untuk akhlak hanya bagus, belum dapat hanya sekedar tahu syarat rukun. Hanya harus dapat melakukan salat dengan khusyuk, hubur hati kepada Allah dan ikhlas, bahwa dalam tanya sembahyang nikna tengah kulain dunianya, tengah tanya di kalam oleh Allah, tengah tanya di hadapan Allah, tengah tanya adalah lemah untuk menentang hukum-hukum Allah dan hina dengan perintah Allah, karena Allah itu dekat dengannya. Khusyuk artinya patuh karena takut atau patuh karena sayang. Dan ketiga, kalau dapat nyanyian KS2, kalau dapat ketiga tajali Allah dalam batin tanya dapat menyaksikan Allah untuk dapat bermakrifat pada Allah. Jadi sembahyang yang kenyanya dimudahkan oleh Allah, rezeki dan segala masalah yang akan dihadapi dibantu oleh Allah. Kata Abbas Al-Mursi, kalau dapat anda sembahyang tingkat yang pilihnya, anda dapat pahala malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Lalu maknanya Allah memberikan limpahan dan berganda-ganda. Maka sembahyangnya dijemput oleh Nabi, katanya tidak di aras, ya, kan di bumanya dimi'rajkan oleh Allah. Nabi katanya ditidik, diperintahkan oleh Allah dan wajib ada Hai Muhammad dan umat dan sembahyang 5 waktu. Jadi dia sia-siakan mengenai salat. Jadi maka diadakan posko yang lebih rupa. Semua terkumpul yang terlatih salat. Terlatih salat, ajarkan cara rukun salat yang benar. Kemudian terpegang bagaimana khusyuk dan zuhud di dalam salat yang terpenuh. Bagaimana bisa terpenuh, bagaimana tajalli Allah sehingga dapat hanya menyaksikan Allah pada ditanya dan pada alam semesta. Jadi posko-poskonya terpegang untuknya. Mungkin sembahyang yang selesai bandung. Tapi sembahyang tingkat keduanya, sehingga di anale memakai minum dengan tetangga dan hati, dan bisa dia itu saling melengkapi berkasih sayang. Jadi mengharap pada tempat-tempat di poskonya ini mengenai sembahyang yang baik. Karena sembahyang itu Allah berfirman, wasta'inu bisabri wassalah, untuk bantu ilmu hajatmu, untuk bantu rezekimu, untuk bantu macam bagian akhlakmu dengan sabar dan sembahyang. Wa'mur ahlaka bisalah, perintahkan olehmu keluargamu dengan sembahyang. Inna salata lakabiratun, sembahyang memang berat kecuali bagi orang yang khusyuk.
orang yang patuh pada Allah karena sayang atau patuh karena takut. Jadi dibiasakan anak-anak. Jadi dia kena urusan salatnya, kecuali Pak Samad Darul Makmur yang peduli, Pak Samad lain hanya yang pentugahi, pentugas Pak Kapolsek nanti yang pentugasnya untuk dok dulu hanya salat, pentugasnya untuk dok dulu hanya salat nanti Pak Dalami. Padahal salatnya dapat menjaga negara, dapat untuk kantipmas ketertiban masyarakat, dapat mendatangkan kemakmuran dan dapat mendatangkan kesejahteraan. Jadi dengan ada poskonya, maka dipugat ke poskonya posko taubah. Taubah artinya kembali daripada berbuat yang salah kepada yang benar. Taubah artinya menyesal. Menyesal. Taubah artinya supaya hanya mendapat inabah, memperbaiki amal-amal yang tertinggal. Sembahyang takabah, sembahyang takabah, sembahyang tanya. Nah yang tinggal sembahyang dibuat nah. Nah yang takabah, payah kah? Takabah salat. Dan juga dengan sembahyang, samping katanya menyesal, yaitu sembahyang hanya tidak lagi akan meninggalkan sembahyang, hanya merasa sedih hanya meninggalkan sembahyang, dan orang lain meninggalkan sembahyang. Jadi hanya inabah agar kita melihat bahwa kita dapat berbuat yang demikian dengan lutuf barak, dengan kasih sayang Allah pada tanya. Jadi lantanya apa itu malam tu tahu tanya tutup kita, tapi tanya tinggal kemana? Matanya anak lampu tahu, tapi tanya kemayang istiqamah tanya. Ya, sudah niat dekat. Karena memang Nabi juga umur 7 tahun tak tanya atau perintahkan dengan sembahyang. Umur 10 tahun minah anak atau sembahyang tapok. Jadi umur 7 tahun terlatihnya. 10 tahun anak sembahyang. Jadi tapok tanya. Dia tengok akan balik kok, memang anik kok tanya akan balik kok. Tanya takik bamba. Semuanya wajib. Punya anak berkado, dua banyak sembahyang. Anak berkado, anak berkado kepala, mengisyarat mata. Berarti hanjit. Kena tengok waktu di akhirat yang ditanya yang pun bagi ditanya sembahyang. Ma salatakum fis sakar, apa yang menyebabkan kamu di dalam neraka? Jawabannya lam naku minal musalli, kamu hanya sembahyang. Yang kemukatannya tamu neraka. Jadi di negara rayanya tengok artinya dicek pada persen yang sembahyang, pada persen yang ada di Darul Makmur yang ada pada persen yang ada 70%, 50% yang sembahyang. Jadi kemakmuran, kedamaian, dan juga keberhasilan kantipmasnya dengan sembahyang. Anali mutabu-tabu, anali mutabe, anali jahat, sembahyang terlatih.
tengok kepada pimpinan posko dan kemungkinan dengan Pak Sumianto dan Ketua Pemuda. Jadi penuh bahaya. Cuma didampingi dalam Bupati ya, memerintahkan kepada kepala-kepala sekolah, SMP, supaya tapi lembaga baik perintah semayang dia naik tepu semayang. Kita perintah semayang, itu semayang dia naik tepu. Tak perlu oleh bahawa tak perintahkan. Para jamaah sekalian, bahwa MPTT-nya kali asetnya peninggalan Gapura MPT-nya itu boleh menadu kana. Nah, posko itu Malaysia nah. Posko MPTT di Batu Pahat di Johor. Jadi yang lucu itu ya untuk ulama-ulama lantang si penentang ngadiji lah ibu-ibu sana apa dengan karena ajaran kesupiannya katut tinggal di Aceh. Apa itu ajaran kesupian? Namanya ajaran kesupian itu dinamakan juga dengan ajaran hakikat. Itu ajaran kesupian. Kita tahu akidah, beriman kepada Allah dan sifat-sifatnya, dan Rasul pada sifat-sifatnya, itu akidah. Apa yang disampaikan keduanya dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akidah itu sebagian dari syariat. Kita tahu hukum syarat, perintah dan larangan, sembahyang, dari rukun sembahyang, dan membatalkan sembahyang. Mengetahui hukum syarat dan akidah itu dikatakan syariat. Dan kita tahu untuk memperbaiki nafsu. Nafsunya diciptakan Allah untuk musuhnya. Ada nafsu amarah yang dunia mentang dalam ingatannya. Ada nafsu lawamah, tiga dunia, tiga akhirat, tiga gek, tiga buruk. Ada nafsu mulhamah yang gegeknya lemah tapi berat untuk melakukan. Ada nafsu mutmainnah, itu sudah bisa akhlaknya bagus, ingatannya itu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda ingin untuk berbuat maksiat. Jadi tahu nafsu dan sifat nafsu itu juga syariat. Jadi syariat mengetahui akidah, mengetahui hukum syara, dan mengetahui nafsu dan sifat-sifat nafsu yang baik dan yang jelek. Kemudian kita tidak cukup dengan syariat. Kita harus dapat mencapai hakikat. Hakikat itu maknanya tajalli Allah dalam batin kita. Terlihat kita sifat-sifat Allah. Tajalli sifat dan zat Allah. Sehingga hilang kita. Tidak teringat kita pada kita dan alam semesta. Yang sembayangan konli, anda ingat tanya yang sembayangnya anda ingat. Karena itu adalah dengan sebab perbuatan Allah. Soalnya tidak ada daya upaya. Yang menentukan adalah sifat Allah. Yang melakukan kudrah irada Allah. Datang semua itu dari zat Allah. Hilang kita. Itu dikatakan hakikat. Untuk kita bermakrifat, hanya Allah yang ada, yang lainnya tidak ada. Jadi kalau kita selalu diberikan oleh Allah, yaitu ingatan kita kepada Allah, adab hati kita kepada Allah, maka umur kita diberkahi Allah. Maknanya walaupun sedikit yang kita lakukan, tapi mengandung pahala-pahala yang banyak. Itu dikatakan oleh Abu Al-Barsi, gurunya Ibnu Athaillah,
bahwa bila mana hadapati itu selalu kepada Allah itu adalah wali-wali Allah, maka baginya tiap-tiap waktu diberikan pahala Lailatul Qadar. Para hadirin hadirat sekalian, menyuruh dalam makmurnya betul-betul salatnya sudah bagus, sudah baik, Allah akan memberikan kesejahteraan, Allah memberikan rezeki yang mudah pada kitanya. Jadi tiap-tiap posko tinggal pakai akal ya, wali murid atau tuku posko puno sembahyang, puno Fatihah, supaya Fatihah itu bagus dengan makhraj dan tajwid. Puno tahiyat, supaya tahiyat itu bagus. At-tahiyatul mubarakatus salawatu thayyibatu lillah. At-tahiyatu. Maka muwattah mainan. Jadi Abu Dhar yang penting memiliki kampung Abu Dhar di Nagambe. Sehingga artinya masjid kosong hari Jumat para hadirin hadirat, katanya walaupun tidak dapat berjamaah di dalam salat, cuma katanya sembahyang sendiri atau di rumah-rumah sama dengan keluarga, tapi kita dapat sembahyang khusyuk, sembahyang zuhud, tidak teringat dunia di dalam salat, sembahyang teringat dunia di dalam salat, itu pahalanya 2 rakaat, yang sembahyangnya lebih daripada beribu-ribu rakaat bila mana sembahyang teringat dunia. Punya sembahyang teringat lako, dan teringat ibu-ibu lako yang benar. Nah, anak, si cucu, lain saya. Teringat pamannya di dapur, kalau mereka boleh, hanya berarti hanya adalah firman Allah, wailul lil musallin alladzina hum fi salatihim sahun. Jadi yaitu neraka bagi orang yang sembahyang mereka dalam keadaan lalai. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashu'un. Sungguh menanglah orang yang beriman yang mereka sembahyang itu khusyuk. Jadi nyangkut perjuangan Tanjung Aceh, perjuangan PA, KPA, bawanya hana tembus, le mati, hana sembahyang, le hana, kayak juga mati cahit, kayak juga, nyambut PA, KPA berorang, mati cahit, terperjuang Aceh, yang ke dino nanti, pergi ke Malik Mahmud. Kena nyo nanggalnya tanya po, gunung tanya po, laut tanya po, nyo tanah po amaran ni, membantu tanya. Hanya lah nanti nama ya, nanti laut milik Allah, gunung milik Allah. Cuma perjuangan, nah itu. Al-adilukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Adakah tidak aku tunjuki kamu dengan azab yang melepaskan kamu, perniagaan yang melepaskan kamu daripada azab, yaitu tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Yaitu kamu harus bermujahadah pada jalan Allah dengan hartamu dan dirimu. Tu'minuna billah, beriman kamu dengan Allah. Kemudian bersungguh-sungguhlah kamu mempergunakan hartamu, dirimu kepada Allah, beriman dia. Tu'minuna billahi bi amwalikum wa anfusikum walikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Demikian itu lebih baik bagimu
jika kamu telah tahu yang demikian. Jadi menyelong sebagai wali agama yang kutu perjuang asyiknya bak kemayaman bak maya menyuahnya sembahyang Allah yaitu PA ke PA untuk tunjuk sebagai wali agama. Nah, ini para hadirin hadirat sekalian, di atas peresmian Balai At-Taubah tahu kepada Abun Baiti untuk Kampung Tahu. Kampung Tahu balai nilai supaya berkah. Jadi akan tetap di posko At-Taubah. Mana ketua pemuda ini? Siapa yang tetap ini yang menjaga posko sebagai guru yang mengajar, terus juga melihat memperhatikan posko ini kebersihan dan sebagainya. Siapa? Jadi posko ini kata ketua pemuda dia tidak tahu siapa namanya, dia sendiri ini. Ya, nanti kepada yang tidak tahu itu belum tahu ya. Maka dia karena yang membersihkan posko. Oh, ketua juga tidak tahu, apalagi kita. Nah, nanti bersatu ramai dengan dia ya. Ada kebersihan, ada yang mengajar ini. Ya, Tuhan. Jangan dibuat tempat nih, tidak ada, kalau tidak ada jalan. Telah diajarkan salat. Cara salat. Bagaimana salat khusyuk, salat zuhur. Bagaimana salat dengan bermakrifat tajali Allah. Sudahlah. Tadi juga itu dikoordinir oleh Mukimin dan Sumianto dan Ketua Pemuda boleh lah. Para jemaah, ibu-ibu sekalian, siapa saja yang membenarkan ilmu tasawuf kesufian ini, dia sudah menjadi wali kecil. Siapa yang dapat mengamalkan dan makna ibadatnya baik, akhlaknya baik, kemudian juga ma'rifatnya baik, dia itu sudah menjadi wali besar.
Kalau kita beramal, ibadat kita baik, akhlak kita baik, maknanya sabar, tawadhu, tahan disakiti, tidak menyakiti, selalu memberikan yang baik-baik, dapat melihat hak orang, kelebihan orang, melupakan hak kita, kelebihan kita, hak akhlak yang baik, nampak bermakrifat baik, makrifat setelah berhakikat, maknanya tidak terlihat ada selain Allah, maka yang ada Allah. Maka dia bersama Allah, tidak dengan nafsunya, itu makna makrifat baik. Jadi orang itu sudah menjadi wali besar. Dan kita dapat menyampaikan dengan baik, itu sama seperti bintang, diperlukan oleh sekalian umat. Para hadirin hadirat, saya telah mencoba, maka saya mengatakan bahwa saya dulu ulama besar lah, saya katakan, memimpin pesantren Darussalam sampai 10 tahun, pemimpin yang besar di Aceh. Pada waktu itu saya takut masa depan, mengenai rezeki, mengenai orang-orang yang besar menghadapi saya MC, ketakutan. Dan rezeki saya sangat, artinya tidak dapat untuk membahagiakan anak keluarga. Tapi setelah saya bertauhid tasawuf, berkhidmat dengan ajaran ini, sehingga saya sudah sampai dikenal di mana-mana, baik di Malaysia, baik di Vietnam, di Thailand, atau di mana-mana. Dan juga rezeki telah dapat melimpah-limpah. Karena banyaknya rezeki, saya membuat posko-posko dengan saya belanja sendiri. Baik itu Tapak Tuan, di Medak Surya, juga baik di Bang Pidi. Jadi kita berkat ajaran tasawuf kesufian, berkat kita melakukan syariat baik, sambil kita melihat keberadaan Allah baik, perbuatan sifat wujudnya hilang yang lain, kita tidak lagi berpegang kepada amal, tapi kita berpegang kepada Allah. Karena dalam ajaran tasawuf, wa'tasimu bihablillah, berpeganglah kamu dengan tali Allah, syariat. Wa'tasimu billah, berpeganglah kamu dengan Allah. Itu hakikat. Artinya kita tidak berpegang lagi dengan talinya, tapi berpegang dengan dianya. Jadi saya juga amanahkan kepada Abu Zar di Nagan tuh, ada posko. Jadi orang Nagan ini, dia ini terhijab dengan Habib muda, pimpinan tarekat. Jadi kalau kita lalu terhijab dengan pimpinan tarekat, berarti kita terhijab, kita tidak akan sampai untuk bermakrifat dan berhakikat. Jadi itu tarekat, itu adalah jalan tujuan kita makrifat, hakikat makrifat. Jadi kita boleh bertarekat, tapi jangan terhijab. Dengan tarekat, dengan guru, tapi kita harus sampai kepada Allah, kepada Rasul dan Allah untuk bermakrifat. Jadi kalau di Nagando, kalau bagian Pulau I, Habib Jalani itu telah masuk dengan MPDT. Tapi bagian sini di Bintang Ara, dan lainnya itu belum dapat lagi ya, untuk kita bersama-sama dalam memperjuangkan agama ini. Jadi memperjuangkan agama ini di samping ibadat, akhlak, gaul yang baik, dan juga makrifat. Orang mempunyai ibadat baik, akhlak baik, makrifat, inilah orang yang beragama yang sebenar-benarnya sebagai umat Nabi yang dicintai oleh Allah dan Rasul. Jadi demikianlah, wallahu a'lam bishawab. Jamaah sekalian,
bahwa istiqamahlah Anda dengan ajaran tasawuf yang kesufi, belajar salat ya, baik kita yang tua atau yang muda. Allah yang bisa. Jadi kita berzikir wali army dah. Berzikir. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أفضل ما قلت أنا ونبينا من قبلي لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
كلمة الحق عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله من الآمنين. لنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، أعطنا محبتك ومعرفتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل لساننا مهتدا بذكرك وإيماننا وأمن معرفتك أبداننا ليلا ليلا لطاعتك كل واحد منا من آبائنا وأمهاتنا إخواننا ثلاث من الناس آمين من الهدى لا شك لك
على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحابه الكرام صلى الله على سيدنا محمد الله يا ربي صلي عليه وسلم وسلم وبارك عليه. Oke. Gimana tadi? Kepada jemaah jangan dulu bergegas untuk pulang. Kita lihat Abuya dulu, biar Abuya dulu yang pulang baru kita pulang. Karena mobil Abuya akan masuk kemari, jadi supaya tidak mengganggu jalan. Wah, benar. Kepada Bapak Ibu, para jamaah yang ada tercecer kunci Honda, kunci kereta, boleh ke sumber suara. Kepada para jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada tercecer kunci kereta, boleh untuk menuju sumber suara. Ini apa namanya? BKO dari Balai Seberwaca. Tunku Ahmad Rifai. Beliau BKO di Sabilur Rasyad. Ditugaskan oleh Abuya di Alubili. Luar biasa. Adik. Oke, sama kakak tadi, Bang? Sama kakak. Abang tua. Om Din, sini dulu. Om Din kasih tips sedikit. Sekali lagi kepada jemaah, Om Din dari Tapak 2 nih. Jam berapa sampai sini, Di? Jam berapa sampai sini? Alhamdulillah selesai salat Isya. Terima kasih Om Din ya. Balik. Tumpah ruah jamaah malam ini. Di Alubili. Rupanya sopir senior rupanya. Sopir senior. Terus. Yuk. Oke. Buka jalan. Buka jalan. Jalan. Udah. Ini dulu. Habis. Ya Allah. Alhamdulillah, acara sudah selesai. Doakan Abu Yas biar tidak apa-apa di jalan. Ini ya Mafia 2T sama LP 2T Nagan Raya.
Luar biasa Om. Cok apa bang ah? Kita mah cakap terdetai je. Boleh? Orang dulu. Jamat tak ada? Jamat tak apa? Cakap terdetai je gimana? Wajib sih. Masih dah mah? Ya, memang lah. Bang PE mah tu panggil lah. Jaga di jalan ah. Abang rapat lah. Kena maju, bengkok no. Kau maju cu. Yang menemukan rida, yang menemukan rida warna hitam. 3, 2, Di bawah ke sumber suara. Coba di sandara. Yang menemukan sebuah rida berwarna Coba hitam. sandara. Memohon untuk diantarkan ke sumber suara. Teguh Wildan. Aku. Dia mana ramah. Tu dah. Apa kagak ketun tak? Monan. Allah. Ya mak gubernur luar biasa ni. Macam orang yang gubernur dia kedap lama. Kedua. Mak kedua ni. Ya, kedua luar biasa. Ya be. Abang Said Khairus masuk ke kamar Aulia Kami minta izin dulu ya. bersama Agung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.